pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, luar biasa ya, sehat luar biasa. Iya, sudah sarapan? Sudah, ya pasti enak sarapannya pagi ini ya. Oke, Dava, ada teman kita yang gak hadir pagi hari ini? Ada satu orang. Aldi, oh, oke, baiklah, oke. Ada suratnya? Oh iya ada, nanti saya baca ya. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya saya absen dulu ya. Saya panggil namanya ya. Dengarkan namanya ya, saya panggil. Aska, Clarissa, Dava, Eris, Gedi, Natasha, Nadia, Rinaldi tadi di sini ya, sakit ya. Syahrul, Tria, Sinta, Rizky. Oke, jadi satu orang yang tidak hadir temannya pada pagi hari ini. Ya, baiklah, pada pagi hari ini saya mau kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya, karena berdoa itu penting ya. Jadi saya aja yang memimpin doa aja ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, kita mulai. Doa selesai. Baik, pada pagi hari ini saya mau ajarkan kamu tentang tumbuhan hijau. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia, yang kedua hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, dari ketiga makhluk hidup ini, 2 diantaranya bergantung pada makhluk hidup yang lain. Contohnya manusia. Manusia itu bergantung pada tumbuhan dan hewan. Kenapa saya bilang bergantung pada tumbuhan dan hewan? Karena manusia itu makannya apa? Nasi. Nasi berasal dari mana? Dari tumbuhan. Ya, manusia makan ikan. Ikan itu berasal dari mana? Dari hewan. Ya, bentar ya. Jadi kita manusia bergantung pada tumbuhan dan hewan. Nah, bagaimana dengan hewan? Hewan bergantung pada siapa? Bergantung pada tumbuhan dan siapa? Dan manusia. Ya enggak? Hewan bergantung enggak pada manusia? Iya, untuk apa? Untuk supaya hewannya dirawat, dijaga. Makanya ada hewan peliharaan, ya. Nah, hewan makanannya apa? Bisa hewan itu sendiri dan bisa juga tumbuhan. Tapi bukan itu yang mau kita pelajari hari ini. Yang mau kita pelajari adalah tumbuhan hijau. Nah, apa itu tumbuhan hijau? Kenapa Bu harus belajar tumbuhan hijau? Supaya kamu paham tumbuhan hijau itu apa, ya? Kenapa ada tumbuhan hijau? Kenapa disebut tumbuhan hijau? Ada yang namanya proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Nah, supaya kamu paham nanti ya. Nah, jadi di sini saya sudah ada tempelkan sebuah gambar yang kecil ya, nampak kamu ya. Nanti saya terangkan. Ada juga saya bawa jenis tumbuhan. Ini untuk apa Bu? Ini adalah tumbuhan hijau. Nanti saya terangkan juga di mana dia letak klorofil, ya, di mana proses pemasakan makanan. Jadi tumbuhan hijau itu unik, ya. Dia spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena dia adalah makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri tanpa bergantung pada makhluk hidup lain. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada tumbuhan saya bilang ini sepertinya rumput, tapi lengkap ya. Dia ada akarnya, daunnya warna hijau. Nah, jadi sekarang saya mau menjelaskan bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Nah, coba kalian lihat bukunya. Di buku itu halaman 48 tentang tumbuhan hijau. Ya. Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu apa, Bu? Tumbuhan hijau itu yang warna hijau. Iya, tumbuhan yang warnanya hijau ya. Nah, hijaunya biasanya ada di daunnya. Nah, jadi proses pemasakan makanan pada tumbuhan itu disebut
fotosintesis. Kenapa tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri? Karena tumbuhan mempunyai zat hijau daun yang namanya klorofil. Nah, ini dia. Ya, ada yang namanya klorofil. Ya, jadi di dalam daun itu ada yang namanya klorofil. Nah, klorofil fungsinya apa? Klorofil itu adalah zat hijau daun yang menyebabkan bagian tumbuhan tampak hijau. Nah, klorofil itu fungsinya untuk membantu proses pemasakan makanan di dalam daun. Nah, selain ada klorofil, proses pemasakan makanan di dalam daun dibantu juga oleh cahaya matahari. Nah, kemudian dibantu juga oleh yang namanya air. Air datangnya dari mana? Air itu kan ada di dalam tanah. Setiap tumbuhan itu punya yang namanya akar, ya. Akar ini fungsinya apa nih? Bisa kamu lihat ya, ini adalah akar. Nah, akar ini fungsinya adalah untuk menyerap air yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian air diserap dan dialirkan ke batang-batang. Sampailah dia ke daun. Ini ada gambarnya ya. Ya, diserap oleh akar, kemudian dialirkan ke dalam daun. Nah, kemudian ada juga yang namanya gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida itu adalah juga berperan dalam proses pemasakan makanan di dalam daun, ya, proses fotosintesis. Nah, gas karbon dioksida datangnya dari mana? Nah, di sekeliling kita, di sekeliling tumbuhan ini, ya, sekeliling kita lah ya, ada yang namanya gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ini diserap oleh daun. Nah, ini ya, diserap oleh daun. Nah, jadi gas karbon dioksida ini juga fungsinya untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian setelah semua bahan yang untuk proses fotosintesis terkumpul seperti air, karbon dioksida, kemudian ada cahaya matahari, dan terjadilah proses pemasakan makanan di dalam daun. Nah, kemudian daun mengeluarkan yang namanya gas oksigen. Itulah yang kita hirup setiap hari, makanya kita bisa bernafas. Nah, keluarnya dari mana, Bu? Berarti ada mulutnya daunnya, Bu. Ada ya. Jadi di dalam daun ini, di pinggir-pinggirnya seperti ini, ada dia mulut daun ya. Jadi dari mulut daun itulah keluar yang namanya oksigen. Itulah yang kita hirup setiap hari. Jadi tumbuhan itu berperan penting untuk kita bernafas. Makanya dibilang ada hutan adalah paru-parunya dunia. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari, ya. Jadi udah paham ya? Udah ya? Jadi untuk proses fotosintesis dia harus membutuhkan cahaya matahari. Kemudian ada klorofil di dalam daun. Kemudian ada air. Kemudian karbon dioksida. Nah, setelah semua bahan-bahan untuk proses fotosintesis terkumpul, dia memasak makanan di dalam daun. Nah, kemudian setelah itu daun mengeluarkan yang namanya oksigen. Paham ya? Nah, kemudian hasil akhir. Ini dia hasil akhir. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tubuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi katanya. Jadi setelah makanan yang dimasak di daun itu dimasak, ya, dia disalurkan ke seluruh batang. Kemudian ada sisanya disimpan. Nah, makanya tumbuhan itu bisa menyimpan makanannya sendiri. Namanya makanan cadangan. Itulah dia yang namanya buah. Nih saya punya ini. Ini ada buahnya, kemudian ada bunganya. Nah, jadi ini namanya makanan cadangan. Makanya kita bisa makan tomat, ada timun, ada buah mangga. Itu adalah makanan cadangan dari tumbuhan sebenarnya. Tapi karena kita butuh nutrisi dari tumbuhan, kita ambil lagi ya, terus kita
konsumsi. Ya, pintar ya. Jadi sudah paham kan? Sudah paham? Sudah. Jadi kalau ada nanti yang belum paham, boleh ditanyakan kembali sama saya. Bu, saya nggak paham ini, Bu. Cara tumbuhan memasak makanan, di mana dia masak makanannya, Bu? Coba Ibu terangkan lagi, boleh nanti. Kalau misalnya nggak paham, boleh tanya sama saya lagi ya. Jadi sekarang saya mau kasih tugas, coba buka bukumu di halaman 54. Coba kamu isi, di situ ada tabel, ada bagian tumbuhan yang dimakan manusia. Di situ ada 15 tumbuhan. Coba kamu isi tabelnya, kemudian nanti kalau sudah selesai biar saya kasih nilai. Oke, jadi itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Kerjakan tugasnya, jangan lupa ya, supaya kamu bisa dapat konten nanti dari saya. Jadi sekian dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya ucapkan selamat pagi.